Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bu Nurzina MAG, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 yang mana beranggotaan saya sendiri yaitu Fauzi Rahman, kemudian dari rekan saya yaitu Nafisa Saida, dan yang terakhir yaitu Rizka Febrisa Agisti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yaitu dengan materi sumber jiwa agama, perspektif psikologi dan Islam, perspektif Islam. Poin pertama yaitu sumber jiwa menurut psikologi dan Islam. Pandangan psikologi terhadap sumber keagamaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama teori monistik dan teori fakulti. Pengertian dari teori monistik ini yaitu menurut teori monistik yang menjadi sumber kejiwaan agama itu adalah berasal dari satu sumber kejiwaan. Sedangkan menurut Thomas van Aquino yang menjadi dasar kejiwaan agama ini ialah berpikir. Jadi manusia bertuhan karena manusia ini menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama itu merupakan refleksi dari kehidupan. Selanjutnya yaitu teori fakulti. Dalam teori fakulti, sumber agama pada manusia adalah gabungan dari beberapa fungsi kejiwaan yang dimiliki oleh manusia. Fungsi kejiwaan itulah yang menggerakkan jiwa manusia untuk bertingkah laku keagamaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Jalaluddin, bahwa tingkah laku manusia tidak bersumber pada satu faktor yang tunggal, akan tetapi terdiri dari berbagai unsur, antara lain adalah fungsi cipta atau reason, rasa atau emotion, dan karsa atau will. Demikian, perbuatan manusia bersifat keagamaan dipengaruhi dan ditentukan oleh tiga fungsi tersebut. Pertama, cipta atau reason, yang merupakan fungsi intelektual jiwa manusia. Melalui cipta, orang dapat menilai, membandingkan, dan memutuskan suatu tindakan terhadap stimulus yang datang. Dalam agama modern, peranan dan fungsi reason sangat menentukan perkembangan suatu agama. Ajaran-ajaran agama yang tidak sesuai dengan akal pemikiran menunjukkan agama yang kaku atau mati, karena tidak bisa mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Yang kedua yaitu rasa atau emotion, yang merupakan suatu tenaga dalam yang terdapat pada jiwa manusia yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Rasa atau emotion ini menurut Syaiful Hamali, beliau mengatakan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang bergejolak dalam diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Rasa atau emotion yang terdapat dalam suatu agama harus dibantu oleh fungsi cipta agar emosi yang ada dalam diri manusia dapat dikendalikan. Tetapi jika tidak, maka emosi yang ada dalam diri manusia akan berbuat anarkis karena ia bertindak tanpa kendali. Yang terakhir yaitu karsa atau will, yang berfungsi sebagai pelaksana pada jiwa manusia, karena karsa atau will mendorong seseorang untuk melaksanakan agamanya. Menurut Jalaluddin, beliau mengatakan bahwa will berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Pengalaman keagamaan oleh seseorang harus memiliki unsur kejiwaan. Misalnya, tingkah laku keagamaan seseorang itu harus sesuai dengan ajaran agamanya serta mengimbangi tingkah laku, perbuatan, dan kehidupannya dengan kehendak Tuhan.
Selanjutnya, tokoh-tokoh dari teori fakulti. Tokoh-tokoh itu diantara lain yang pertama, G.M. Starton. G.M. Starton mengemukakan teori tentang konflik. Ia mengatakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah adanya konflik dalam jiwa manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik buruk, moral immoral, kefasipan dan keaktifan, rasa rendah diri dan rasa harga diri menimbulkan pertentangan konflik dalam diri manusia. Dikotomi itu termasuk menimbulkan rasa agama dalam diri manusia. Konflik selain dapat membawa kepada kemunduran, tetapi juga dapat membawa kepada kemajuan, membawa ke arah yang lebih maju, seperti konflik dalam ukuran moral dan ide-ide keagamaan dapat menimbulkan pandangan baru. Yang kedua ada Zakiyah Derajat. Zakiyah Derajat ini berpendapat bahwa pada diri manusia itu terdapat kebutuhan pokok. Beliau mengemukakan selain dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani, manusia pun juga mempunyai suatu kebutuhan akan adanya keseimbangan di dalam kehidupannya. Dan agar dalam kehidupan itu manusia tidak mengalami tekanan. Nah, apa sih kebutuhan itu? Yang pertama ada kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses, dan kebutuhan akan rasa ingin tahu atau ingin mengenal. Nah, menurut Zakiyah Derajat ini, gabungan dari keenam kebutuhan tersebut menyebabkan orang memerlukan agama. Melalui agama, maka kebutuhan manusia itu akan tersalurkan dengan baik dan bisa melaksanakan ajaran agama secara baik. Maka kebutuhan-kebutuhan yang akan dibutuhkan tersebut akan terpenuhi juga dengan baik. Selanjutnya yaitu ada Thomas. Thomas mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama adalah 4 macam keinginan dasar yang ada di dalam jiwa manusia, yaitu yang pertama keinginan untuk keselamatan, yang kedua keinginan untuk mendapatkan penghargaan, yang ketiga keinginan untuk ditanggapi atau direspon, dan yang keempat keinginan akan pengetahuan atau pengalaman baru. Nah, didasarkan dari keempat keinginan itulah pada umumnya manusia itu menganut agama. Menurut Thomas, melalui ajaran agama yang teratur, maka keempat keinginan dasar itu akan tersalurkan dengan menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Nah, keinginan untuk keselamatan akan terpenuhi jika kita mempercayai Tuhan. Poin selanjutnya yaitu ada sumber kejiwaan agama menurut Islam di dalam Al-Quran. Nah, sumber jiwa agama dapat ditemukan dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah dan tetapkanlah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Nah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal itu. Nah, dari ayat tersebut menyatakan bahwa secara fitrah manusia adalah makhluk yang beragama. Secara naluri, manusia pada hakikatnya selalu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Walaupun sebagian manusia juga ada yang tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis. Namun itu hanya pernyataan lisan saja. Secara hakikinya, ia tetap meyakini adanya kekuatan di luar kekuatan manusia itu sendiri yang tidak mungkin dilampaui dan memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.